Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 1, PAN 53 Ilmu Aktuaria akan mempresentasikan materi kelompok kami, yakni Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum itu, mari berkenalan dengan setiap anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Aswad Aris, Nunung Novitasari, Miftahul Jannah, Najwa Gogot, dan Wafiah Khalisa Palongongi. Selanjutnya, paradigma dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Paradigma adalah suatu asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum yang merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga dapat menentukan sifat, ciri atau karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi dapat disingkat bahwa paradigma artinya kerangka berpikir atau model dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya untuk Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan yang dijalankan Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK. IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, ada beberapa makna dalam Pancasila dalam membangun IPTEK, yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila ini, IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan sekitarnya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah bersifat beradab. IPTEK adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan IPTEK harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universal dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam sila-sila yang lain. Pengembangan IPTEK diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Selain itu, dalam pengembangan IPTEK, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka. Artinya, terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengkomplementasikan pengembangan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kesimpulannya bahwa pada hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta basis moralitas bagi pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Polek Sosbud Hamkam. Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan. Seluruh warga harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subjek pelaksanaan sekaligus tujuan pembangunan. Hakikat manusia adalah monopluralis, artinya meliputi berbagai unsur, yaitu rohani, jasmani, individu, makhluk sosial, serta manusia sebagai pribadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
1. Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada satu tuntutan hak dasar kemanusiaan. 2. Kekuasaan yang bersumber dari rakyat sebagai penjelma hakikat manusia sebagai individu makhluk sosial. 2. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Dalam dunia ekonomi, boleh dikatakan jarang ditemukan pakar ekonomi yang mendasarkan pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar moralitas, kemanusiaan, dan ketuhanan, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan akhirnya yang kuatlah yang menang. 3. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Dalam proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan gejolak masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Tidak mengherankan jika di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai macam gejolak yang sangat memprihatinkan. Antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antar kelompok masyarakat satu dengan lainnya yang muaranya adalah pada masalah politik. Pancasila sebagai paradigma pengembangan Hankam. Negara pada hakikatnya merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu, negara bertujuan melindungi segenap wilayah negara dan bangsanya. Atas dasar demikian, maka keamanan merupakan syarat mutlak tercapainya kesejahteraan warga negara. Adapun demi tegaknya integritas seluruh masyarakat, diperlukan suatu pertahanan negara. Untuk itu diperlukan aparat keamanan negara dan aparat penegak hukum negara. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia, terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asasi manusia. Pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan, sebab kalau demikian sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia. Demikian pula pertahanan dan keamanan negara bukanlah hanya untuk sekelompok warga ataupun kelompok politik tertentu, sehingga berakibat negara menjadi totaliter dan otoriter. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yaitu pada sila pertama dan sila kedua. Pertahanan dan keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh warga sebagai warga negara, pada sila ketiga. Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan pada sila keempat, dan akhirnya pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat, terwujudnya suatu keadilan sosial, agar benar-benar negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Pada proses reformasi dewasa ini, di berbagai wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA.
terutama bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan dan menunjukkan betapa semakin melemahnya toleransi kehidupan beragama yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia tercinta ini. Manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia wajib untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dalam wilayah negara dimanapun mereka hidup. Namun demikian, Tuhan menghendaki untuk hidup saling menghormati karena Tuhan menciptakan umat manusia dari laki-laki dan perempuan ini yang kemudian berbangsa-bangsa, bergolong-golong, berkelompok-kelompok, baik sosial, politik, budaya maupun etnis, tidak lain untuk saling hidup damai yang berkemanusiaan. Negara menegaskan dalam pokok pikiran keempat bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti bahwa kehidupan dalam negara mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Setiap agama memiliki dasar-dasar ajaran sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Maka dalam pergaulan hidup negara, kehidupan beragama, hubungan antar pemeluk agama didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Hal ini berdasarkan pada nilai bahwa semua pemeluk agama adalah sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Oleh karena itu, kehidupan beragama dalam negara Indonesia dewasa ini harus dikembangkan ke arah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila yang objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, garis-garis besar haluan negara, Hankam, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Adapun aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dan kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Dharma perguruan tinggi. Pendidikan sebagai institusi dalam masyarakat bukanlah merupakan menara gading yang jauh dari kepentingan masyarakat, melainkan senantiasa mengembang dan mengabdi kepada masyarakat. Maka menurut PP nomor 60 tahun 1999 bahwa perguruan tinggi memiliki 3 tugas pokok yang disebut Tridharma perguruan tinggi. Dharma yang pertama yaitu pendidikan tinggi. Sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi memiliki tugas sebagai dharma yang pertama, yaitu melaksanakan pendidikan untuk menyiapkan, membentuk, dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka tugas pendidikan tinggi adalah yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasana ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Sebagai bangsa yang memiliki pandangan hidup Pancasila intelektual, produk perguruan tinggi berupaya untuk mewujudkan sumber daya intelektual yang bermoral, ketuhanan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, intinya bahwa pendidikan tinggi haruslah bersifat ilmuwan, intelektual, serta pakar yang bermoral, ketuhanan, yang mengabdi pada kemanusiaan. Dharma yang kedua yaitu penelitian. Inovasi yang bersifat vital di perguruan tinggi adalah penelitian ilmiah. Penelitian inilah yang merupakan misi perguruan tinggi dan merupakan dharma kedua dari Tridharma perguruan tinggi.
Yang dimaksud penelitian adalah suatu kegiatan telaah yang taat kaidah, bersifat objektif dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila bahwa intelektual yang melakukan penelitian haruslah bermoral ketuhanan dan kemanusiaan. Seorang peneliti haruslah bermoral dan mengabdikan diri kepada nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini lebih mempertegas bahwa seorang ilmuwan peneliti tidak bersifat bebas nilai melainkan senantiasa berpegangan dan mengembangkan nilai kemanusiaan yang didasari nilai ketuhanan. Dasar-dasar nilai yang terkandung dalam Pancasila inilah yang menjiwai moral peneliti, sehingga suatu penelitian harus bersifat objektif dan ilmiah. Seorang peneliti harus berpegangan pada moral kejujuran yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. Suatu hasil penelitian tidak boleh karena motivasi uang, kekuasaan, ambisi, dan atau bahkan kepentingan primordial tertentu. Selain itu, asas kemanfaatan penelitian haruslah demi kesejahteraan umat manusia. Sehingga dengan demikian, suatu kegiatan peneliti harus memperhitungkan kemanfaatannya bagi masyarakat luas, serta peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan. Dharma yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi sebagai lembaga masyarakat senantiasa mengembangkan kegiatan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat 1 PP nomor 60 tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Realisasi dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi tersebut dengan sendirinya disesuaikan dengan ciri khas, bersifat serta berkarakteristik bidang ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Aktualisasi pengabdian kepada masyarakat ini pada hakikatnya merupakan suatu aktualisasi pengembangan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam pengertian inilah, maka aktualisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebenarnya merupakan suatu aktualisasi kegiatan masyarakat ilmiah perguruan tinggi yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.